kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang bisa kita akan nilai. Jadi itu persiapan kami, walaupun dalam mengganti profil itu kan ada beberapa rincian yang harus ditambahkan karena ada NPWP dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita persiapkan. Dan nomor rekening ya. Iya, itu yang kita persiapkan untuk masuk ke aplikasi, karena kalau kita tidak mengganti profil itu kita tidak bisa masuk ke aplikasi itu, Ibu. Itu ya. Bu Au. Ya, baik Bu Heni. Pak Sedana Suci. Bapak dosen ya Pak ya? Iya, dosen ya. Baik, terima Pak. kasih Sedana. Jadi saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Jadi secara prinsip kami melakukannya ada dua hal, ya. Secara administrasi dan secara teknis, ya. Secara teknis artinya kita ini sekarang dalam kondisi memakai penilaian secara online. Tentunya ini yang paling penting kita lakukan. Jangan sampai gara-gara jaringan internet tidak stabil ataupun kita tidak bisa mengakses setiap portofolio yang dijadikan bahan ujian kinerja kita tidak akses. Sehingga kami mempersiapkan jaringan internet itu yang terpenting dulu. Ini banyak Bu pakai paket data yang kami siapkan, bukan hanya satu kartu gitu kan. Apalagi situasi seperti sekarang musim penghujan begini, kadang-kadang sinyalnya naik turun gitu ya. Nah, kalau naik turunnya lain waktu kan bagus itu Bu. Tapi kalau sekarang ini naik turun bermasalah bagi peserta. Itu secara teknis. Kemudian mengecek daripada jumlah peserta yang kita dapat Bu. Jadi memastikan berapa orang kita dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Kami juga bisa menghubungi panitia memastikan apakah benar jumlah yang kita kasih kuotanya seperti itu. Sehingga ini memungkinkan secara administrasi juga panitia lebih baik dalam mengatur jumlah komposisi peserta dari jumlah yang ada secara keseluruhan. Secara teknis, kemudian kita juga memastikan saya lebih awal mengecek sebelum walaupun belum waktu ujian, apakah dokumen-dokumennya itu sudah memang terupload dengan lengkap. Nah, kalau tidak, mungkin ada waktu kesempatan untuk memastikan bahwa bisa peserta itu mengupload kembali, kami sampaikan kepada panitia. Nah, untuk sementara di tempat saya, karena awal kami cek dan tidak ada masalah, secara pada waktu ujian sudah dibuka, kami bisa memulainya dengan lancar. Nah, secara administrasi kita pastikan bahwa peserta itu memang benar sesuai dengan jenjangnya. Nah, setelah itu sesuai, baru saya berusaha untuk mencari portofolio bukti-bukti rubriknya itu, skor penilaiannya seperti apa disampaikan teman-teman, sehingga saya siap secara teknis untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan komponen-komponen yang ada di rubrik tersebut. Dan kemudian kita juga berusaha memahami dengan lebih baik masing-masing RPP yang ada. Karena secara substansi setiap jenjang pendidikan itu RPP-nya berbeda, sehingga konteks dan secara kontekstual dalam memberikan penilaian itu kan berbeda karena sasarannya berbeda. Kita berusaha untuk memahami itu, nah, sehingga kami bisa menilai seobjektif mungkin gitu kan. Karena tiap jenjang itu berbeda komponennya. Mungkin itu dulu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Sedana Suci. Saya langsung ke guru, ke Pak Ketut Ariasa. Silakan. Sorry, bukan Ari. Iya, Ketut tadi Pak Ketut Ariasa ya? Iya, betul. Ya, selamat pagi Bu Au. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen semuanya niki. Mohon maaf yang niki di sekolah karena tadi habis kegiatan refleksi akhir semester. Terkait dengan ini Bu, ini pengalaman yang menjadi untuk mempersiapkan diri ini adalah yang pertama yaitu NRP, yaitu mungkin sama yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lainnya, karena ini pengalaman saya yang kedua untuk menguji. Selanjutnya adalah mempelajari IT atau aplikasi yang digunakan. Karena aplikasi yang digunakan pada tahun lalu dan tahun sekarang ini
mengalami perbedaan. Jadi saya di sini adalah mempelajari aplikasi yang digunakan secara mendetail. Selanjutnya adalah mengikuti pengarahan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh panitia dalam kaitannya sebagai guru penguji, sebagai guru pamong dalam kegiatan PPG ini. Itu yang saya ikuti. Selanjutnya adalah mempersiapkan instrumen daripada penilaian untuk menguji PPG ini. Itu persiapan itu yang saya pelajari dari instrumen-instrumen penilaian dari semuanya, baik portofolio, RPP, dan terkait penilaian daripada video pembelajaran tersebut. Terus selanjutnya adalah mempelajari tentang administrasi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sedane, yaitu tentang RPP, karena di sini kan di dalam masa pandemi ini kita harus mengetahui yang mana termasuk itu RPP luring, daring, dan blended dalam pembelajaran ini. Jadi ini yang perlu yang pelajari dari berbagai sumber, termasuk dengan SE nomor 14 tahun 2019 tentang RPP yang disederhanakan tersebut. Nah, ini mungkin pengalaman juga Bu Awu, kemarin juga di sekolah dapat akreditasi, ternyata ini dari Badan Akreditasi Nasional, jadi RPP yang dia pakai adalah RPP yang lengkap, sehingga pada saat saya menguji mahasiswa, mengarahkan untuk mahasiswa untuk memakai RPP yang lengkap, bukan RPP yang sederhana tersebut. Seperti itu yang secara yang pelajari. Selanjutnya penekanan itu adalah pada rubrik ini yang perlu saya pelajari dari rubrik semuanya itu yang diberikan oleh panitia, itu yang bisa yang saya pelajari. Seperti itu, Bu Au. Baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Ketut. Kemudian kita pindah ke Pak Ketut Sandiasa. Silakan Pak. Selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Au, salam dari Karangasem, dan salam juga buat Bapak Ibu dosen semua. Yang pertama-tama menjadi guru pamong atau saat UKIN ini merupakan yang pertama kali buat saya, sehingga merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, adapun persiapannya jelas, yaitu secara regulasi harus kita memperoleh NRP melalui BINTEK. Nah, sebelum BINTEK Nike, adapun hal yang persiapkan adalah pertama adalah mendownload daripada pedoman portofolio tersebut, sehingga yang dapat digunakan dalam saat BINTEK proses kita memperoleh NRP. Nah, saya betul-betul mempelajari apa yang digunakan mempedomani dalam proses penilaian, sehingga di sana memerlukan sebuah diskusi juga antar teman ataupun antar panitia. Ketika mungkin ada hal-hal yang belum saya pahami, saya mendiskusikannya betul-betul, sehingga sebelum ataupun sesudah UKIN Nike saya sudah punya pemahaman yang baiklah tentang pedoman daripada proses penilaian. Itu yang pertama. Ketika belum memperoleh NRP, saya melakukan itu. Nah, ketika menyangkut hal yang teknis pun mungkin sama dengan beberapa yang sudah disampaikan tadi. Misalnya ketika penilaian itu saya sudah siap dengan proses, dengan pedoman portofolionya, dan beberapa dokumen yang akan dinilai yang sempatkan untuk mendownload seperti RPP ini, betul-betul saya lakukan proses penilaian yang mengacu daripada tersebut. Mungkin hanya itu yang sampaikan Bu Au. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Berikut Imade Wiswahan. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu.
Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang berikut Ibu Ayu Putu Dewi. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu. pagi Bu Au, Ibu Ya. Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman penguji tadi, jadi persiapan kami mungkin di awal mengikuti BIMTEK untuk memperoleh NRP, nomor registrasi penguji. Kemudian setelah itu kami mengikuti kegiatan tersebut melalui pelatihan yang sudah diberikan oleh Panitia Nasional. Jadi hal yang terpenting menurut saya, karena ini merupakan pengalaman pertama saya untuk menjadi guru pamong, yaitu yang pertama membaca panduan rubrik penilaian portofolio, kemudian RPP dan video pelaksanaan pembelajaran, karena dengan panduan ini kami bisa mengerti dan tahu bagaimana penilaian yang bisa kami laksanakan saat kami melaksanakan uji dalam UKM PPG. Ya. Kemudian selain itu, Ibu Au, kami juga harus mengetahui substansi bagaimana RPP dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman yang disepakati. Jadi dengan itu juga kami bisa melaksanakan penilaian ini dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami baik Ibu persiapkan. Ya, terima kasih Pak Ketut Bendesa Widyana. Silakan Pak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, suara saya bisa terdengar jelas Ibu? Bisa Pak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf tadi saya agak terlambat joinnya karena harus laksanakan tiket di sekolah Ibu ya. Ya. Sesuai apa yang tadi terakhir saya simak terkait dengan pelaksanaan ujian UKIN ini, pelaksanaan ujian yang dilaksanakan secara daring ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga untuk saya pribadi, Bu. Jadi selain guru-guru yang melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2020 ini yang mendapatkan pembelajaran, khususnya Tiang secara pribadi juga mendapatkan pengalaman khusus terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini. Meskipun pembelajaran secara daring ini tidak bisa diselenggarakan di seluruh wilayah negara kesatuan NKRI. Pak Ketut, mungkin saya cut dulu. Mungkin yang pertama ini Bapak jelaskan saja apa yang Bapak lakukan untuk persiapan diri menjadi penguji. Nanti ada pertanyaan lain. Persiapan yang pertama dari lembaga dari IHDN Denpasar yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi penguji. Pertama kami sudah diklat pada saat pembekalan kemarin, kalau tidak salah bulan November kemarin kan sudah diadakan diklat penguji. Dari diklat tersebut saya mendapatkan wawasan dan berupa pengetahuan tentang bagaimana cara menilai, kemudian bagaimana cara memberikan masukan terhadap mahasiswa PPL, PPG, dan kemudian pedoman itulah yang saya jadikan acuan untuk memberikan penilaian dalam pelaksanaan UKIN ini, Ibu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu, saya lanjut untuk pertanyaan berikut. Apa saja kendala yang Bapak Ibu rasakan sebagai penguji UKIN pembelajaran, ya, UKIN pembelajaran dengan memirsa video? Jadi pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa saja kendala yang Bapak Ibu rasakan sebagai penguji UKIN pembelajaran, ya praktek mengajar itu ya Bapak Ibu ya, dengan memirsa video? Ya, Ibu Nyoman Perni, silahkan Ibu.
Ibu Nyoman Ferni. Masih mute itu, Bu, masih mute. Maaf. Ya. Jadi terima kasih. Jadi yang merupakan kendala pertama yang saya alami dalam pemeriksaan video itu, yang pertama itu ada suaranya tidak terdengar, Bu. Mungkin karena sinyal. Yang kedua itu kadang-kadang putus-putus. Nah, itu terjadi tidak semua seperti itu, hanya beberapa. Yang saya alami itu kebetulan itu adalah mahasiswa yang dari Sulawesi, Bu. Itu kadang-kadang putus, kadang-kadang lagi, ya saya sabar saja menunggu kapan dia muncul begitu. Nah, jadi itu merupakan kendala. Jadi setelah saya mengadakan video conference pada mahasiswa yang ada di jauh non di sana, Bu, saya tidak malu bilang sampai di tempat tidur saya bawa laptop sampai jam 1 dia belum juga ngirim. Ya WA saya Japri, bahwa Bu sinyalnya bagus, saya harus ke kota nyari sinyal. Nah, itulah kendala pertama yang dihadapi terutama oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di daerah-daerah terpencil. Ya astagfirullah, syukur juga pada saatnya dia bisa ngirim video, upload dan lain sebagainya dapat teratasi dengan baik, walaupun kami sebagai dosen pemeriksa itu dengan sabar menunggu, tetapi ya syukur bisa diterima dengan baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyoman. Pak Dewa Gede, silakan Pak. Adakah kendala yang Bapak rasakan atau yang Bapak alami sebagai penguji UKIN pembelajaran dengan memirsa video? Silakan Pak. Terima kasih kesempatannya Ibu Au dalam menilai UKIN pelaksanaan pembelajaran dengan memirsa video. Sampai saat ini belum ada kendala, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Berikut Ibu Niwayan Arini, silakan Bu. Bu Wayan. Masih mute, Bu. Masih mute, Bu Niwayan. Di unmute, Bu. Masih mute, Ya. Ternyata kita sama karena mungkin faktor U, jadinya lupa-lupaan di sini, Bu. Mohon maaf Ibu. Untuk video mungkin di sini yang saya alami ya mungkin yang saya periksa baru 4 hari kemarin. Ya, yang satu ya karena mungkin yang guru tersebut adalah juga karena sudah tua dan juga dalam IT kurang sehingga kelihatan dia geraknya misalnya nyuruh orang itu misalnya untuk memvideokan, kelihatan tangannya sarain dikit giniin dikit misalnya ada yang tanda-tanda seperti itu. Ya, tapi yang 3 orang sudah bagus Ibu. Itu mungkin saya alami. Bagus. Ya, baik, Bu. Berikut Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Au. Untuk sementara ini yang kemarin saya nilai 4 orang, mungkin karena dari Denpasar dan masih muda-muda, jadi sementara bagus-bagus Bu Au, tidak ada kendala dan semuanya menggunakan ada yang luring juga bagus, ada yang daring juga bagus. Jadi sementara belum ada kendala untuk YouTube-nya. Ya. Terima kasih Bu Heni. Silakan Pak Sedana Suci. Ya, terima kasih Bu. Jadi karena ini mungkin adalah pembelajaran yang menggunakan video yang pertama kali gitu. Apapun yang pertama kali kan begitu sulit bagi guru. Ya, kita pun sebagai dosen kalau udah pertama kali megang kementerian juga Bu. Nah, tetapi yang jadi permasalahan di sini sebenarnya kita yang tidak bisa maksimal Bu. Artinya dalam kita hanya melihat sebuah video yang sebuah visual gitu. Artinya ada beberapa komponen yang memang kita tidak bisa pastikan secara maksimal karena keterbatasan gerak. Karena dia akan terpaku kepada video yang arah kamera gitu kan. Ya kalau film yang beneran kan kameranya banyak ini. Nah ini kita hanya mengandalkan satu HP begitu kami sampaikan oleh tadi oleh ibunya. Bisa jadi karena dia terpaku pada satu gerak kan kita tidak bisa memeriksa secara maksimal komponen yang lain kan begitu kan. Nah kemudian kendalanya karena ini masa COVID, kebetulan gurunya pakai masker begitu kan. Jadi tak maksimal akulturasi daripada setiap ucapan yang disampaikan. Nah kita
Ya seperti pakai handset ini harus benar-benar diperiksa. Nah itulah satu kendala yang memang harus kita pikirkan bersama secara teknis gitu. Lalu memang apapun itu tatap muka mungkin yang lebih baik menurut saya, Bu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Baik Pak. Terima kasih. Berikut Pak Ketut Aryasa, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Au, bisa didengar guys suara saya? Ya, siap ya. Terkait dengan kendala dalam penilaian video pembelajaran, kemarin saya menilai 4 orang, sementara ini belum ada kendala, Ibu Au. Kemarin untuk videonya ini lancar semua, bahkan juga ada peserta yang dari Jawa yang umurnya sudah kelahiran 67 itu sangat bagus sekali dalam sangat semangat di dalam video tersebut. Artinya belajarnya dia itu sangat luar biasa sekali. Untuk kemarin belum ada kendala, Bu Au. Ya, terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Ketut Sandiasa, silakan Pak. Ya, salam Bu. Ya. Puji Tuhan Bu, sampai sekarang ataupun proses kemarin itu dalam proses penilaian video pembelajaran tidak ada kendala yang begitu berarti, karena kita juga berusaha mempersiapkan jaringan WiFi yang kencengnya yang bisalah menjangkau, sehingga sama mungkin dengan Pak Tet Aryase, puji Tuhan kemarin tidak ada kendala dalam proses penilaian. Mudah-mudahan selanjutnya puji Tuhan masih memberikan anugerah. Ya, amin. Oke, baik. Bapak Imade Wiswahan, silakan Pak. Ya. Oh iya. Bagus. Masih bagus ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Ayu silakan, Bu Ayu Putu. Iya, terima kasih Bu Au. Terkait dengan penilaian pelaksanaan pembelajaran, kemarin kebetulan kami sudah menyelesaikan 4 penilaian. Dari keempat video tersebut, saya rasa tidak ada masalah Bu, secara ini teknis, cuman mungkin saat eksekusi, jadi karena mungkin beberapa guru, ini keempat-empatnya luring Bu, dari Sulawesi semua. Mungkin karena terkendala mikrofon kayaknya, jadi gurunya suaranya kadang terdengar, kadang tidak. Itu saja sih Bu. Ya. Kalau untuk kendala yang lain tidak ada. Terima kasih. Ya. Baik Bu. Pak Ketut, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Secara umum tidak ada kendala Ibu. Jadi puji Tuhan juga yang sampaikan pada saat saya melaksanakan penilaian itu tidak ada kendala, berarti karena videonya sudah diupload terlebih dahulu di YouTube oleh para peserta. Jadi saya rasa tidak ada masalah semasih jaringannya atau jaringan yang saya pakai ini masih bagus. Mungkin itu saja Bu. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu. Dari pertanyaan kedua tadi rata-rata masih belum ya. Jadi tidak ada kendala yang cukup berarti ya. Memang Bapak Ibu sebenarnya kalau pertanyaan ini atau wawancara ini mestinya dilakukan di akhir. Tapi untuk IHDN ada berapa hari? 5 hari ya Bapak Ibu ya untuk UKIN. Ya karena pesertanya banyak, jadi memang ujiannya butuh waktu yang lebih. Kalau ketentuan panitia nasional hanya 3 hari, awal itu 4 hari, tapi kemudian jadwalnya berubah lagi jadi 3 hari. Nah, Bapak Ibu akan menguji pasti semua orang akan menguji 1 hari 4 orang karena mahasiswanya banyak, pengujinya terbatas. Jadi dalam 5 hari Bapak Ibu akan menilai dan mungkin ke depan, ke 4 hari ke depan mungkin saja ada kendala.
Tapi kami sudah harus melakukan wawancara hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi dari gambaran awal Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan ini, mudah-mudahan semua peserta ke depannya di 4 hari ketika Bapak Ibu menguji, masalahnya akan sama, tidak ada masalah yang berarti terkait dengan video pembelajaran yang dilakukan, dibuat oleh mahasiswa kemudian diunggah untuk diperiksa oleh Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa saja pertanyaan selanjutnya? Apa saja kendala yang Bapak Ibu rasakan sebagai penguji UKIN portofolio? Ini khusus sudah lebih spesifik ya Bapak Ibu ya. Tadi sebagai UKIN untuk video, sekarang sebagai penguji UKIN portofolio. Ya, saya ulang. Apa saja kendala yang Bapak Ibu rasakan atau Bapak Ibu alami sebagai penguji UKIN portofolio? Ya, silakan Bu Nyoman. Bu Nyoman Ferdi, silakan Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi dari kemarin yaitu sudah 4 orang kami lakukan penilaian terhadap portofolio. Jadi sementara waktu masih berjalan baik-baik saja Bu. Jadi sesuai dengan tuntutan apa yang sudah ada dalam rubrik itu sudah hampir sekian persen terpenuhi oleh mahasiswa. Jadi kami menilai itu tidak terlalu susah Bu. Jadi minta ini cuman dia yang kurangnya itu di portofolio jarang itu mahasiswa mampu publikasinya di jurnal internasional hanya itu. Tetapi kalau ini kan semua nilai itu sudah rata-rata masuk ya, tergolong bagus lah Bu nilainya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pak Idewa Gede, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Portofolio ini ada satu hal penting sepertinya yang perlu saya sampaikan tentang kendala di portofolio, yaitu terkait feedback system. Sistem yang digunakan untuk uji kinerja ini feedbacknya sangat lemah sekali. Yang pertama dalam hal peringatan-peringatan. Misalnya peringatan dalam hal upload link. Di sistem seharusnya diperingatkan agar linknya itu dibuka untuk publik, bukan di private. Itu seharusnya ditulis di sistem. Jadi ketika mahasiswa upload, mereka akan melihat peringatan tersebut. Yang kedua adalah fungsi fungsi save yang akan gagal jika mereka belum mengupload apa-apa. Karena pada penilaian hari pertama kemarin ada ada peserta yang belum sama sekali mengupload mengisi data di portofolio. Jadi seharusnya ketika mereka mengisi deskripsi diri dan mengupload data-datanya, dan ketika data-datanya belum terupload, mereka tidak akan bisa save. Itu seperti fungsi bintang pada pengisian kolom Google Form, seperti itu. Seharusnya itu lebih diperbaiki lagi, jadi dari sisi feedback sistemnya, seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi ini sebenarnya sudah langsung saran ini ya Pak ya? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Berikut Bu Niwayan Arini, silakan Bu. Ya, terima kasih pada Bu Au, yaitu terkait dalam penilaian portofolio yang saya alami kemarin dalam pelaksanaannya, ada yaitu peserta yang hanya upload misalnya surat tugas, yaitu bukti kinerjanya tidak diupload itu misalnya, sehingga itu adalah tidak bisa dinilai kan misalnya. Apalagi misalnya masing-masing item itu kan ada misalnya seperti di hasil penelitian maksimal 2, yang lainnya ada 1,5 kan itu misalnya seperti itu. Dan ada juga peserta yang hanya asal isi saja satu-satu, jadinya yaitu dalam misalnya refleksi diri hanya 1 saja dibuat, yang lainnya 1, dan nilainya juga hanya 0,5 yaitu maksimalnya. Mungkin hanya itu. Yang lainnya misalnya dalam
portofolio hasil penelitian memang kita juga kalau dia menulis di jurnal kita juga harus lihat di jurnal mana kan misalnya apa benar tulisannya itu untuk memastikan kita bisa memberikan nilai yang maksimal kan itu seperti itu. Mungkin itu ya Ibu. Baik Bu. Terima kasih Bu Heni, silahkan Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Au untuk sementara penilaian di portofolio memang ada kendala, terutama pada saat membuka filenya itu kadang-kadang mahasiswa tidak lengkap. Misalkan contohnya kayak pelatihan, seharusnya kan di bawahnya ada sekian jam itu disampaikan, itu ada yang menyampaikan, ada yang tidak. Jadi ini juga kita memberikan penilaiannya. Terus ada juga mahasiswa yang dalam penulisan karya ilmiah, dalam penelitian, itu sementara ini saya lihat sudah bagus sih Bu. Jadi banyak yang sudah masuk di jurnal, jadi hanya ada beberapa yang penelitian mandiri. Untuk yang di informasi, karena di sana diterterakan skor maksimum 1,5. Jadi ini juga mahasiswa banyak sudah memasukkan kinerjanya, dan kami sebagai penilai itu memberikan nilai semuanya. Jadi biarpun di sana ada skor maksimum 1,5. Itu yang kami lakukan Ibu Au untuk di pengembangan informasi baru di portofolio. Ya. Baik Bu, terima kasih. Pak Sedana Suci, silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi secara umum sebenarnya perkendala atau permasalahan tidak diketemukan. Tapi mungkin ini karena kendala jaringan atau support system yang mungkin sedang down begitu kan. Kadang agak bukanya itu lama begitu kan. Sehingga antar frekuensi waktu antara dari pagi sampai sore itu kadang-kadang kecepatannya nggak sama. Mungkin itu aja Bu, karena kebetulan di tempat kami lengkap. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak Ketut Aryasa, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Au atas kesempatannya. Terus kendala dalam penilaian portofolio, karena kemarin baru hari pertama ya Bapak Ibu, ini untuk upload berkasnya, semua mahasiswa dapat upload berkas dengan lancar. Mungkin yang teknis di dalamnya itu adalah mungkin ada salah satu mahasiswa yang salah upload atau salah tempat dalam memasukkan sertifikat, itu aja Ibu Au. Ya, baik Pak. Terima kasih. Pak Ketut Sandiasa, silakan. Ibu, kendala yang saya alami terkait dengan proses penilaian portofolio mungkin menyambung apa yang disampaikan salah satu Bapak dosen, yaitu kendalanya adalah berkas yang diupload dari mahasiswa itu ada yang tidak bisa dibuka di dalam proses penilaian. Padahal di sana disampaikan tapi tidak bisa dibuka. Itu mungkin kendalanya Bu, dalam proses yang dihadapi kemarin. Baik. Baik Pak, terima kasih. Pak Imade, silakan.
Baik Pak, terima kasih. Kemudian Bu Ayu silakan. Ya baik Bu Au. Mungkin di semua kendala itu paling banyak ada di penilaian portofolio Bu Ayu, Bu Au. Ya. Karena kemarin seperti yang 4 mahasiswa yang sudah saya nilai, masalah yang paling banyak itu ada di portofolio. Yang pertama, ada mahasiswa yang sama sekali tidak mengupload atau istilahnya portofolionya kosong, jadi hanya menulis deskripsi saja sehingga tidak bisa menilai. Kemudian banyak juga yang berkasnya itu tidak dipublish, jadi ketika kami meminta akses untuk membuka Google Drive itu tidak ada tanggapan, entah mungkin karena secara teknis untuk Porto sudah ditutup juga oleh panitia nasional, jadi mungkin tidak bisa untuk akses lagi. Kemudian banyak mahasiswa yang salah mengentry nilai maksimal. Jadi ketika harusnya nilai jurnal itu adalah 2 karena merupakan jurnal nasional, memiliki DOI dan kemudian ISSN, ternyata mahasiswa hanya menulis 0,5. Maksud hati kami memberikan nilai maksimal, tapi ternyata ketika di-save tidak bisa ter-save nilai 2. Jadi kembali ke nilai maksimal yang di-entry oleh mahasiswa. Jadi mungkin itu saja kendala kami Bu saat melaksanakan proses penilaian Porto. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Yang berikut Pak Ketut Bandesa. Silahkan Pak Bandesa. Terima kasih Bu. Jadi ada sedikit kendala memang pada saat saya memeriksa portofolio. Kendalanya ya yang pertama ya pada saat mahasiswa mengupload berkas di Drive. Jadi mahasiswa mungkin karena keterbatasan pengetahuannya tentang teknologi di dalam penggunaan Drive, jadi tidak mengizinkan orang lain untuk mengakses file tersebut itu. Nah, tetapi kendala itu bisa diatasi karena saya langsung meminta akses untuk membuka drive-nya atau membuka akses file yang akan dinilai. Jadi lewat email akhirnya saya bisa menilai berkas yang mahasiswa upload tadi. Gitu. Jadi sementara itu saja sih Bu, tidak ada kendala yang begitu urgent. Baik. Baik Pak, terima kasih. Ya Bapak Ibu saya informasikan satu, Ibu Ayu Dewi, Ibu Ayu tadi sudah bilang ya, Ibu Ayu Putri Dewi tadi sudah bilang. Nah ini terkait dengan waktu upload dokumen, baik itu portofolio tapi juga RPP dan PP itu waktunya sudah selesai kemarin. Untuk portofolio itu malah selesainya kalau nggak salah tanggal 7 ya untuk waktu uploadnya. Jadi jika ada mahasiswa yang belum sempat upload, itu memang sudah tidak bisa lagi dilayani karena memang waktunya sudah selesai. Tadi malam saya juga sampai jam berapa ya, ribut-ribut di grup minta mahasiswa yang untuk RPP dan PP-nya yang belum di-upload silahkan karena penguji akan menilai. Nah itu karena kendala-kendala jaringan itu Bapak Ibu. Mungkin menjadi catatan nanti setelah Bapak Ibu juga memberi masukan. Ya, jadi sudah tidak bisa untuk penilaian hari ini, besok dan sampai hari terakhir Bapak Ibu sudah harus menilai saja dokumen apa yang ada dari baik itu portofolionya, RPP juga PP-nya itu dinilai apa adanya, tidak bisa lagi meminta mahasiswa untuk mengupload karena waktunya sudah selesai, sistemnya memang sudah terkunci otomatis sesuai jadwal. Jadi sudah tidak bisa menunggu lagi berharap mahasiswa akan mengirim dokumennya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kita pindah ke berikut Bapak Ibu. Ini kami butuh saran-saran dari Bapak Ibu. Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan UKIN. Ya, jadi ini berupa saran begitu ya Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu sampaikan dalam kaitan dengan peningkatan pelaksanaan kinerja. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nyoman Selvi. Silakan Bu.
Ya, terima kasih Bu. Jadi saran saya simpulkan dulu secara umum bahwa dari tim nasional itu sudah sigap sekali, yang mana pada setiap event aktivitas kegiatan PPG ini pertama-tama sudah diawali dengan melakukan Zoom, rapat-rapat pertemuan-pertemuan yang dengan tujuan adalah penyamaan persepsi. Itu bagus sekali dan itu perlu ditingkatkan lagi. Dan yang kedua, saran saya kalau bisa untuk kedepannya nanti itu waktu untuk upload materi-materi bagi mahasiswa, baik itu portofolio, RPP dan lain sebagainya, itu mohon waktunya kalau bisa ya diperpanjang lagi sedikit karena permasalahan yang kita temukan. Nah, pada saat ini lebih banyak itu adalah kendalanya terlambatnya upload materi atau pembelajaran, baik itu yang berhubungan dengan portofolio, RPP dan lain sebagainya. Ya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Jadi baik itu tim kami panitia kami di HD sudah sigap sekali, terutama Bu Arya Prima Dewi. Jadi setiap detik beliau selalu melek di laptop, jadi selalu menerima inspirasi dari dosen maupun guru pamong. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Selasih dan juga Bu Arya Prima Dewi, terutamanya sekali sudah sigap sekali itu membantu para dosen dan para guru-guru dan mahasiswa juga dalam hal menangani kegiatan PPG ini. Hanya itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berikut Pak Idewa Gede, silahkan Pak. Ada saran? Baik, terima kasih Ibu. Sarannya mungkin yang tadi saja ya, untuk penyempurnaan sistem. Kemudian yang lain mungkin saya rasa ini karena pengalaman yang pertama sebagai untuk kegiatan PPG daring, jadi wajarlah semuanya masih perlu penyempurnaan. Namun saya apresiasi sekali untuk pengelola kami di HDN Denpasar, Ibu Selasih dan terutama Ibu Kade Arya Prima Dewi yang sudah sangat besar dedikasinya di kegiatan ini. Semoga penilaian lancar sampai dengan uji pengetahuan Ibu ya, semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Terima kasih, itu saja Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Bu Niwayan Arini, Bapak Ibu kalau ada yang berbeda itu mungkin disampaikan, tapi kalau ada sama bisa dibilang saran masukannya sama dengan yang pembicara yang terdahulu. Ya, silakan Bu Niwayan Arini. Ya, terima kasih Bu. Ya, mungkin ya secara umum ya hampir sama dengan teman-teman karena ini adalah baru pertama daringnya, sehingga kami juga melek sampai malam setiap yaitu membaca info dari panitia, bahkan panitianya mungkin tidak tidur-tidur itu diganggu, apalagi pertama kali itu baik dari mahasiswa ya peserta yang mengganggu dan juga dosen, sehingga mungkin minggu-minggu pertama itu masih agak bermasalah di sana, banyak masalah, banyak kendala. Tetapi seiring dengan waktu mungkin karena sudah terbiasa dosen-dosennya dengan aplikasi ini berhadapan itu, jadinya sementara ini lancar. Itu pun berkat yaitu kerja dari panitia, yang pertama adalah pengelolanya. Dan untuk pesertanya, mungkin bagi peserta karena mungkin ini seperti yang dibilang Pak Ferdi, karena waktu mungkin terlalu singkat bagi mereka, ya sehingga untuk mengupload ini kadang-kadang berkali-kali, misalnya sudah diinfokan ya lagi salah, misalnya apalagi pertanyaan-pertanyaan ya misalnya dari mahasiswa peserta itu adalah misalnya lagi ke dosennya, lagi panitianya diganggu semua. Tidak satu-satu dia mengambil mendengarkan komando itu dilaksanakan, tetapi lebih ini bertanya, atau mungkin dia kadang enggan baca WA-nya atau informasinya, lebih cepat dia bertanya kepada ulang-ulang ya. Sampai hampir tensinya juga naik ya Bu ya. Ya, itu sampai terus terang saya bilang pengelolanya stres, terutama Bu Prima tuh sampai rambutnya rontok. Bu Prima, terima kasih Bu. Saya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Ni. Berikut Bu Heni, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Au. Jadi kalau menurut saya sementara ini untuk di ujian UKIN
sudah cukup bagus, tapi kembali lagi seperti yang dikatakan sama Pak Dewara tadi, kalau bisa ada warning sistemnya buat mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu saya belum masukkan filenya, akhirnya dia akan ngupload. Kalau mungkin tidak ada warning sistemnya, jadinya mahasiswa sampai tidak tahu hari ini harus selesai ngupload. Itu biar bisa Ibu sama-sama kita membantu, jadi mahasiswa akan tahu waktunya hari ini selesai untuk makalah atau apa. Jadi itu kalau bisa Ibu nanti Ya. untuk ke depannya. Baik, terima kasih Bu Heni. Pak Sedana silakan Pak. Ya, mungkin agak kurang bagus jaringan saya ya, suaranya putus-putus. Bu, menurut saya ya sama dengan rekan yang lain, yang terpenting itu sebenarnya durasi waktu, Bu, karena jaringan itu kan tidak sama ya. Faktor kegagalan untuk mengupload mungkin hanya terletak di sana. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Ketut Aryasa silakan. Baik, terima kasih Bu Au. Terkait dengan kemarin untuk yang pelaksana UKIN, ada saran yang saya sampaikan adalah pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang telah memberikan kami bimbingan terkait dengan menguji UKIN untuk peserta PPG, baik panitia pusat maupun panitia dari kampus, dari LPTK, IADN, dan Pasar. Selanjutnya yang kedua, karena ini aplikasinya baru pertama, Bu Au, mohon nanti ada tambahan waktu kepada kami sebagai guru uji UKIN untuk menilai daripada portofolio, terus RPP dan video pembelajaran. Terus terang kami kemarin ini agak takut ini karena menilai portofolio itu harus benar-benar memperhatikan rubrik yang telah diberikan seperti itu. Jadi ini kemarin banyak juga ada kendala, kami agak lama waktunya untuk memeriksa karena kami harus benar-benar untuk memeriksa daripada portofolio dari peserta PPG. Mungkin hanya tambahan waktu Bu Au untuk itu. Yeah. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, saya berkomentar sekali untuk usulan Pak Ketut terkait dengan waktu. Memang yang disiapkan panitia nasional itu satu penguji menguji 4 orang, maksimal 4 orang dalam satu hari. Batasnya kan jam 7 waktu Indonesia Barat, berarti jam 8 waktu Indonesia Tengah, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk waktu mungkin ini sudah, tapi tetap saja nanti saya akan menyampaikan, namanya juga ini saran dari Bapak Ibu, saya akan sampaikan terkait dengan waktu untuk Bapak Ibu penguji menilai uji kinerja dari peserta. Baik, terima kasih Pak Ketut Sandiasa. Silakan Pak, ada saran? Saran saya sama dengan Bu Heni sama Pak Dewo tadi. Itu yang menjadi saran pokok. Kasih Bu. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Imade Wiswahan, silakan Pak. Agak putus-putus Pak, agak putus-putus, bisa diulang terkait dengan portofolio.
Baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yang berikut, Pak. Bu Ayu, silakan. Baik, terima kasih Bu Au. Mungkin saya setuju dengan apa yang dikemukakan tadi oleh Bu Heni dan Pak Dewa. Mungkin perlu adanya update sistem, pemutahiran sistem, sehingga semakin lancar, karena seingat saya di hari pertama, banyak mahasiswa yang tidak bisa mengupload berkas, karena kalau tidak salah, server sedang down. Jadi mungkin akan lebih baik lagi jika diberikan waktu atau ketentuan sesuai dengan yang diberikan oleh panitia nasional sih Bu. Terkait sistem sih kalau saya Bu. Terima kasih. Ibu enggak terdengar suaranya. Masih unmute Bu. Baik. Ya, silakan Pak Iketut Bendesa, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi saran saya mungkin hampir sama dengan rekan-rekan penguji lain ya. Cuman ada sedikit saja yang perlu disampaikan mengenai sosialisasi penguploadan data itu harus lebih gencar lagi disosialisasikan kepada mahasiswa peserta UKIN agar mereka lebih mantap lagi dalam mengupload datanya. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sebagai penguji. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak dan Ibu, apakah atau bagaimana kesiapan dan kelayakan mahasiswa yang diuji untuk menjadi guru profesional? Saya ulang lagi, bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan kesiapan dan kelayakan mahasiswa yang diuji untuk menjadi guru profesional? Ya, silahkan Bu Nyoman. Ya, terima kasih Bu. Jadi dengan diadakan PPG ini, mudah-mudahan saya berharap guru-guru bisa meningkatkan diri dalam bidang kinerjanya untuk menjadi harus dia menjadi seorang guru yang sudah profesional di bidangnya, karena dari hasil video conference yang saya berikan waktu perangkat pembelajaran itu, sebagian besar guru-guru sudah bisa menilai dirinya, terutama di bidang IT, sudah banyak ilmu yang dia dapatkan di bidang IT, dan mudah-mudahan dengan diadakan PPG ini selama 3 bulan, saya optimis guru-guru itu akan menjadi sosok seorang guru yang profesional Bu, karena dari pengetahuan yang didapat dia dari pembelajaran baik maupun dari RPP, mengupload dan lain sebagainya, saya yakin dan optimis sekali dia akan menjadi sosok seorang guru yang profesional di bidangnya. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Pak Dewa Gede, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Menurut saya untuk kesiapan guru peserta PPG sekarang menjadi guru profesional itu sudah sangat baik sekali, karena seperti yang kita ketahui mereka sudah melalui semua tahapan PPG sampai dengan kegiatan uji kinerja dan nantinya akan mengikuti uji pengetahuan. Saya kira mereka sudah sangat siap, dibekali dengan baik oleh pengelola dan para fasilitator yang hebat tentunya, terutama dari guru-guru yang mungkin pengalamannya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat beruntung menjadi bagian dari PPG ini karena bisa menjadi fasilitator. Terima kasih, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu Au.
Ya, baik. Terima kasih Pak. Bu Niwayani Arini, silahkan Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ya hampir sama dengan Pak Dewa dan Bu Nyawan tadi ya, karena sekarang ya bagaimana dengan PPG ini yang secara daring, mungkin di sini guru-guru itu harus jadinya bagaimana dia bisa, yaitu dari segi IT sangat yaitu luar biasa, yaitu kemajuannya. Sehingga kami pun mungkin dari beberapa dosen yang hampir sama, ya kita harus belajar memacu diri, yaitu biar apa yang kita bisa lakukan, yaitu misalnya untuk PPG ini. Saya yakin misalnya dari sekian bulan, ya 3 bulan dilakukan PPG ini, ya peserta mungkin awal-awalnya juga bingung bagaimana misalnya sejak awal itu misalnya apalagi dalam materi itu resume sudah ini langsung seperti ya banyak sekali tagihannya, ya tetapi sudah bisa melaksanakan atau melalui sekian bulan itu, saya yakin guru-guru yaitu bisa profesional sesuai dengan bidangnya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu. Kemudian silahkan Bu Heni. Ya, terima kasih Bu Au. Kalau menurut saya untuk kesiapan dan kelayakan guru-guru saat ini itu sudah layak sekali menjadi guru profesional, karena dari segi peningkatan keempat kompetensi itu sudah terlihat, dan dengan kondisi daring seperti ini itu mahasiswa sudah cukup bagus sekali Bu Au. Jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi menurut saya. Jadi sudah siap untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih Bu Au. Baik, terima kasih Bu. Pak Sedana, silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi menurut pendapat saya, guru-guru sebenarnya kalau dilihat dari segi antusiasme daripada guru melaksanakan kegiatan ini, daripada proses awal sampai akhir, ini puncaknya yang mengikuti ujian dan UPIN dan UP nantinya pada lulus adalah sudah sangat bagus dari segi progresnya. Sehingga apapun dari awal kita pantau terjadinya kekurangan dan sampai pada pertengahan sampai data PPL terakhir itu semua sudah mengalami peningkatan. Artinya guru sudah mau berbenah dan belajar. Dari segi konten atau isi daripada penyampaian materi kan karena masa kerjanya puluhan tahun, saya kira sudah profesional. Cuman perlu pelatihan yang berkelanjutan, itu saja yang perlu ditingkatkan. Sehingga guru-guru profesional untuk guru agama ini saya yakin bisa dilakukan. Ya, demikian Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya persilakan Pak Ketut Aryasa. Baik, terima kasih Bu Au atas kesempatan yang diberikan dan sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Eni dan Ibu Perni. Yang yakin bahwa kami yakin untuk kesiapan dan kelayakan untuk menjadi guru profesional pada peserta PPG sekarang ini akan menjadi guru yang profesional. Kami yakin itu karena peserta PPG yang sekarang mahasiswa sudah melalui proses dalam pembelajaran termasuk juga dalam peningkatan di bidang IT. Yang yakin sekali bahwa yang peserta sekarang itu akan memiliki kemampuan yang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Terus untuk selanjutnya adalah mungkin setelah selesai PPG ini mungkin seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Sedana, mungkin ada pelatihan yang secara rutin diberikan kepada guru-guru kita untuk meningkatkan pengetahuan tersebut. Terima kasih Bu Audrey. Kemudian Pak Ketut Sandiasa, silakan Pak. Ya, salam. Mengenai dua kata siap dan layak, sangat siap dan sangat layak Bu. Saya kira apa yang proses didik, karena dari awalnya sudah melalui proses seleksi yang ketat Bu. Melalui pretest, kemudian ditempa lagi dalam lokakarya lewat LPTK yang sudah luar biasa, dan sepanjang pengamatan saya yang terlibat dari proses peer teaching PPL, kemudian saya mengamati bahwa mahasiswa betul-betul ada proses upgrade, peningkatan kompetensi yang luar biasa. Jadi simpulannya sangat siap dan sangat layak mereka untuk menjadi guru profesional. Baik, ya. Terima kasih Pak Imade Wiswahan, silakan Pak.
Oke. Ya, terima kasih Pak. Bu Ayu silahkan. Iya, terima kasih Bu Au. Jadi menurut saya semua guru yang sampai hari ini yang saya uji sangat layak untuk menjadi guru yang profesional, karena dengan adanya PPG daring ini, guru selain memang dituntut harus berinovasi dan berkreativitas tinggi, hikmahnya adalah guru-guru yang tidak tahu YouTube, akhirnya banyak karya-karya yang mereka buat karena memang ada tuntutan untuk bisa berkarya. Tapi secara tidak langsung itu membuat guru semakin kreatif. Wow. Jadi banyak karya tiba-tiba jadi memiliki banyak media pembelajaran, jadi gitu. Jadi sehingga menurut saya guru-guru yang kami uji sangat layak untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Ketut Bendesa silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Secara umum saya sepakat dan sepaham dengan rekan-rekan penguji yang lain ya. Jadi saya yakin peserta PPG Darjah tahun 2020 ini menjadi guru yang profesional karena mengingat cepatnya perkembangan teknologi saat ini, melalui PPG daring ini mereka mendapat pemahaman yang sangat berharga terutama di bidang IT. Nah, itu akan menjadi modal yang sangat besar sekali ya untuk mereka menjadi guru yang profesional. Mungkin itu saja Ibu. Ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu penguji yang saya hormati, saya menyampaikan banyak terima kasih. Semua pertanyaan yang disiapkan oleh Panitia Nasional yang disampaikan melalui saya hari ini dalam kegiatan wawancara boleh disampaikan, dan Bapak Ibu telah memberikan jawaban, memberikan komentar-komentar terkait dengan pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian saya bisa mendapat gambaran terkait dengan pelaksanaan uji kinerja yang dilaksanakan di LPTK IHDN. Terima kasih sekali Bapak Ibu untuk waktunya, untuk kesempatannya berbagi bersama dengan saya di pagi hari ini. Semoga ada catatan-catatan penting yang mesti saya perhatikan. Untuk nantinya sore saya akan melakukan wrap up bersama dengan pengelola kegiatan PPG atau Prodi PPG, pengelola Prodi PPG di IHDN. Ada masukan-masukan dari peserta tadi, kemudian juga ada masukan Bapak Ibu kepada Panitia Nasional. Saya sebagai perpanjangan tangan Panitia Nasional akan menyampaikan apa yang menjadi saran-saran Bapak Ibu untuk Panitia Nasional, sehingga ke depannya melalui saran-saran itu mungkin ada perbaikan-perbaikan, terutama yang paling penting sekali terkait dengan sistem ya Bapak Ibu ya, soal waktunya dan lain-lain. Nah, ini akan saya sampaikan Bapak Ibu, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya bersama dengan saya di pagi ini Bapak Ibu. Semoga hari ini kita lancar melaksanakan aktivitas kita di hari ini, dan semua yang dikerjakan bagi bangsa ini, terutama melalui pendidikan profesi guru, diberkati oleh ya Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat pagi, Om Swastiastu. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Au. Terima kasih ya Bu. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bu Prima. Bu Prima sudah keluar? Oh ya. Baik Bapak Ibu, saya izin leave ya. Saya akan persiapan, kami wisuda besok, jadi mau persiapan dulu wisudanya. Ya Bu ya. Ya. Selamat Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Saya izin leave ya Bapak Ibu ya. Ya. Bu, silakan Bu.